Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di kitab Roma pasal 8 ayat 28 di sini berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Nah, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, kadang atau bahkan sering kita mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan ataupun penderitaan. Penderitaan di dunia ini tentunya semuanya di bawah kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu semuanya terjadi. Tentunya untuk memberikan sesuatu hal yang baik untuk anak-anaknya, untuk diri kita sendiri. Misalnya ketika kesusahan itu terjadi, janganlah hanya kita memandang itu sesuatu yang sial, ya, sesuatu masalah yang hanya merugikan kita sendiri. Tetapi mari kita melihat juga bahwa penderitaan yang kita alami, Tuhan izinkan itu terjadi. Tujuannya supaya iman kita lebih bertumbuh lagi, supaya kita lebih menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan, supaya kita bisa lebih mencari Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan, supaya iman kita semakin tajam, semakin teruji, sehingga Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi. Jadi itulah hal yang baik yang akan kita dapatkan ketika kita menghadapi penderitaan. Jangan kita seperti orang-orang di luar yang hanya mengeluh, hanya bersungut-sungut, ya, komplain, kecewa, menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada jaminan bahwa di dalam dunia ini ya kita akan baik-baik saja, jalan kita mulus-mulus saja. Tidak. Ya. Di dalam dunia ini kita akan ada menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi di sini kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, bahwa Allah turut bekerja, ya, di balik kesusahan itu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Contohnya Yusuf dia dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf dia difitnah oleh istri Potifar dan dia harus masuk penjara. Mungkin kita berpikir kalau dalam kondisi seperti demikian kita yang mengalaminya, kita mungkin mengatakan, di manakah Tuhan? Kita mengeluh, kita marah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja, dan Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, engkau merencanakan hal yang jahat kepada saya, tetapi sesungguhnya Tuhan mendatangkan hal yang baik bagi saya. Dengan kesusahan itu akhirnya kita melihat Yusuf diangkat menjadi perdana menteri. Jadi kesusahan itu mendatangkan kebaikan juga bagi kita. Setidaknya adalah untuk menguji iman kita, untuk menguatkan iman kita, untuk mendorong kita lebih mencari Tuhan. Nah, selain kesusahan, kadang kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tentunya bukan hidup di dalam dosa itu beda. Bukan sering ya melakukan dosa, itu beda. Tetapi yang kita maksud di sini kadang-kadang kita sudah berusaha dan kita jatuh ke dalam dosa. Dan akibat daripada dosa kita itu kita mengalami ya hukuman ataupun ganjaran daripada Tuhan, hajaran daripada Tuhan. Nah, ketika kita mendapatkan hajaran itu, tentunya juga itu mendatangkan hal yang baik bagi kita, ya. Terlepas itu karena akibat daripada dosa ataupun kesalahan kita. Tetapi di balik ya, peristiwa itu tujuannya adalah untuk mendatangkan hal yang baik bagi kita, supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa sadar, oh ini hal yang tidak boleh saya lakukan lagi, ya. Supaya kita bisa merendahkan diri, supaya kita bisa kembali lebih dekat dengan Tuhan. Jadi
dosa itu yang kita lakukan, terlepas sengaja ataupun tidak, atau mungkin kita beberapa kali kita ulang, tetapi ketika hajaran itu datang, kita harus melihatnya sesuatu yang mendatangkan hal yang baik bagi kita. Misalnya kita pergi mencuri, lalu kita ditangkap, mungkin kita dijatuhkan hukuman, ataupun mungkin kita dipukul, maka kita juga harus melihat itu adalah sebuah ajaran Tuhan kepada kita, dan kita harus belajar. Atau mungkin kita melakukan dosa yang membuat kita akhirnya sakit, kita mungkin mengatakan, kenapa saya melakukan dosa ini, dan kenapa saya harus menanggung semua hukuman ini, sepertinya terlalu berat. Saudara, semuanya itu juga Tuhan izinkan supaya kita bisa belajar dari hajaran akibat dosa kita itu. Iman kita semakin juga bertumbuh. Nah, ketika hal yang baik kita dapatkan, kita juga harus belajar bahwa hal yang baik itu juga mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan, supaya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi semua yang terjadi di dalam hidup ini tidak ada yang di luar kontrolnya Tuhan. Semuanya di bawah kontrolnya Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita harus selalu mencari Tuhan, dan kita harus selalu menyadari segala sesuatu Tuhan tahu dan Tuhan izinkan terjadi tujuannya untuk mendatangkan hal yang baik bagi kita. Nah, jadi mari kita selalu menyadari apa yang kita alami di dunia ini. Hal yang baik atau hal yang tidak baik yang kita alami, tentunya ada nilai positifnya. Tuhan turut bekerja demi pertumbuhan iman kita, dan kita selalu mau dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.